Bab 27. Apalagi ini, pindah dari kota ini berarti aku harus ninggalin ayah dan ibu. Jadi kita ninggalin kota ini bang. Brian mengangguk. Kan gak jauh sayang? Abang tahu kamu berat buat ninggalin ayah dan ibu, tapi abang janji kita bakalan sering kesini kok. Asalkan kamunya sehat-sehat, jelasnya lagi. Bulan depan ya bang. Setelah pengajuan pindah abang diterima, mungkin prosesnya sekitar sebulan, ya kurang lebih 2 bulan lagi kita pindah. Oh, gitu, tak banyak kata-kata yang bisa diucapkan Clara, sebenarnya ini terlalu berat baginya. Tapi mau tak mau ia harus menurut ajakan suaminya. Namanya juga sudah menjadi seorang istri, ya harus ikut apa kata suami, pikirnya. Jadi adek resign-nya kapan? Dia bertanya lagi. Kalau bisa dalam waktu dekat ini, sayang. Abang gak mau kamu kelelahan, mengusap lembut rambut istrinya. Berarti setelah itu adek hanya menyandang gelar sebagai ibu rumah tangga ya. Gak ada salahnya kan? Kamu fokus aja sama anak dan suamimu yang tampan ini. Brian melihat raut sedih dari istrinya, ia mencoba menghibur, namun sepertinya tidak berhasil. Iya bang, ya udah hari Senin adek mengajukan surat pengunduran diri, ia menunduk, air matanya membendung. Mungkin bagi sebagian orang ini bukanlah masalah besar, tapi bagi Clara ini sangat berat. Walaupun ia hanya berstatus pegawai kontrak, tapi ia juga butuh perjuangan untuk mencapai ke titik itu. Terlebih, ia merasa ijazah dan gelarnya hanya akan sia-sia. Tapi mau bagaimana lagi, toh sudah beginilah jalannya jika sudah menjadi seorang istri dan sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Abang tahu kamu kecewa, tapi nggak boleh sedih ya, merangkul pundak sang istri dan menyandarkan pada bahunya. Iya bang, nggak apa-apa kok, ternyata kamu mau bilang ini. Adek udah menduga yang lebih menyeramkan dari ini loh tadi. Air mata yang akan jatuh, langsung ia tahan. Karena merasa lelah, ia membaringkan tubuhnya di ranjang. Emang kamu mikirnya apa? Brian ikut berbaring lagi di hadapannya, wajah mereka saling menghadap, berdekatan. Kamu mau minta izin nikah lagi, Bang? Mendengar jawaban itu, Brian tertawa. Kamu tuh ya, mikirnya kejauhan sayang, mana sanggup abang punya istri dua, apalagi yang seperti kamu. Ampun, cukup satu kamu aja, tangannya mengelus pipi wanita itu dengan lembut. Makasih bang, maaf ya kalau sering nyusahin kamu, ia menarik bibirnya ke atas mengukir sebuah senyum. Jika sedang berhadapan dengan istrinya seperti ini, lelaki itu tak bisa jika hanya berdiam dan memandang saja, kecupan lembut sudah pasti ia jatuhkan ke bibir itu. Bahkan jika saja keadaan memungkinkan ia pasti melakukan lebih dari itu. Wanita yang tengah mengandung anaknya itu kini menjadi candu untuknya. Entah sejak kapan semuanya datang begitu saja. Bibir mereka masih bersatu, semakin panas dan berpagutan, posisi pun sudah berubah kini Brian sudah berada di atasnya, kedua lengannya mengunci tubuh Clara membuatnya tak bisa bergerak kemana-mana. Saat Brian melepaskan ciumannya, Clara mengambil kesempatan untuk berbicara. Katanya capek, kita tidur ya sayang. Lelaki itu memang sangat lelah hari ini, tapi jika sudah menyangkut hal itu, energinya seperti terisi kembali, seolah tak ada kata lelah. Tapi ia harus menyerah ketika melihat tatapan sang istri, ia tak tega. Iya selamat tidur sayang, jangan kecewa ya sama keputusan abang, menarik tubuh istrinya untuk didekap lebih erat. Senin pagi, mendung mengelilingi kota itu. Sepertinya tak lama lagi hujan deras akan memasahi bumi. Seperti biasa Clara dan Brian sudah bersiap untuk berangkat ke kantor. Sesuai janjinya pada suami, Clara akan menyerahkan surat pengunduran dirinya hari ini. Sebenarnya hari ini ia sungguh tak bersemangat, walaupun sebenarnya ini belum tentu menjadi hari terakhirnya bekerja. Ia juga sangat berat untuk meninggalkan aktivitas yang menemani hari-harinya itu, ia masih belum membayangkan betapa bosannya jika ia harus berada di rumah setelah resign, sementara sang suami sudah pasti setiap hari meninggalkannya. Sayang, kamu belum minum susunya,
ujar Brian yang sedang duduk di sofa sambil mengenakan kaos kakinya. Oh iya bang, lupa. Lalu ia beranjak ke dapur dan meminum habis susu coklat itu. Udah siap kan? Brian tersenyum saat melihat raut wajah istrinya, seperti ada yang berbeda di sana. Tak bersemangat, ia paham. Udah bang, jawabnya lalu mengambil tas dan menyangkutkan di bahunya. Kamu jangan merasa menyesal ya, semua ini abang minta untuk kebaikan kamu dan kita, memegang pundak istrinya. Iya, adek nggak nyesal kok bang, ini keputusan yang tepat. Ia tersenyum, tak mau memperlihatkan wajah kecewa di hadapan sang suami. Brian merasa bangga pada istrinya. Awalnya ia mengira bahwa istrinya itu akan marah dan tidak terima dengan apa yang ia pinta. Bahkan ia takut akan terjadi pertengkaran, ternyata yang ia takutkan berbanding terbalik. Istrinya menurut tanpa membantah, dan hal itu membuat rasa sayang dan cintanya semakin bertambah. Abang sayang kamu, wanita itu mendapat kecupan lembut di pipi kanannya, membuat pipinya merona tanpa harus menggunakan blush on. Sesampai di kantor Clara langsung menuju meja kerjanya, menyalakan komputernya dan dengan hati yang ikhlas dia mulai mengetik surat resmi pengunduran dirinya, tanpa ragu. Setelah surat itu keluar dari printernya, tak lupa ia membubuhkan tanda tangan di bawahnya. Setelah menyerahkan surat itu ke bagian administrasi, Clara kembali duduk di kursinya, ia menatap sekeliling ruangan itu. Lalu pandangannya tertuju pada Neni yang sedang fokus pada pekerjaannya. Neni, sepertinya dalam beberapa hari ini, aku nggak kerja lagi. Mendengar ucapan Clara, Neni menghentikan aktivitasnya. Serius? Kenapa? Iya, aku udah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi barusan. Udah aku serahkan ke bagian administrasi. Suamiku mau pindah tugas, jadi ya aku harus ikut. Ia menjawab dengan jujur. Ya Clara bakalan sepi nggak ada kamu. Nggak terasa 4 tahun kita bekerja bareng dan ternyata kamu harus pindah. Neni mendekat, dan menarik kursinya untuk duduk di hadapan Clara. Iya Neni, makasih ya udah mau jadi teman baikku selama di sini. Clara tak bisa membendung air matanya. Segera Neni memeluknya kala itu. Ada apa ini? Ujar Mbak Yanti yang kebetulan lewat di depan ruangan mereka. Mbak, aku resign, ucapnya. Kenapa Clara? Ada masalah apa? Clara menggeleng. Harus ikut suaminya pindah tugas Mbak. Neni bantu menjawab. Sebenarnya aku berat Mbak mau resign, meninggalkan pekerjaan ini, meninggalkan kalian semua. Clara menghapus air matanya. Sayang sekali memang, tapi mau gimana lagi itu udah menjadi resiko kamu, menjadi istri seorang jaksa yang harus siap ditempatkan di mana aja. Semua ada hikmahnya Clara, kamu bisa fokus pada kehamilan kamu, sambut kehadirannya. Mbak Yanti mencoba menghiburnya dan memberi pengertian. Iya Mbak, benar, jawab Clara. Pak Adrian udah tahu belum? Tanya Neni. Sepertinya surat itu belum sampai ke beliau. Tadi masih diagendakan sama Bu Rina, mungkin sebentar lagi, jawabnya. Ya udah jangan sedih, kita masih bisa komunikasi seperti biasa kan, walaupun kamu nggak kerja lagi, sahut Neni. Iya, lagian nggak jauh kok, cuma ke kota asal suamiku, sekitar 2 jam aja dari sini. Oh berarti kamu masih sering bolak-balik kan? Orang tua kamu kan di sini. Iya Mbak benar. Ya udah kalian lanjut kerja lagi. Jangan nangis lagi dong, siang ini kita masih bisa makan siang bareng kan. Neni kembali ke meja kerjanya. Iya masih kok, lalu Clara membereskan, merapikan beberapa pekerjaannya yang ada di komputernya. Tujuan agar memudahkan seseorang yang akan menggantikannya nanti jika membutuhkan suatu data yang merupakan bagian dari pekerjaannya. Jam makan siang tiba. Bukan ke kantin. Hari ini Clara meminta pada kedua temannya itu untuk makan di warung langganan mereka. Ia masih teringat dengan ayam bakar khas warung itu. Ra, kamu nggak capek kan? Kita harus jalan kaki loh, sekitar 100 meter, ujar Neni. Iya, kan nggak lucu kalau kita naik taksi,
baru naik turun lagi, sambung Mbak Yanti. Nggak apa-apa kok, kan kita jalannya pelan-pelan, untung cuacanya nggak panas, jawab Clara bersemangat. Iya ini demi bumil deh kita turutin, kasihan dedek di perut. Hehe, makasih ya neniku yang cantik. Ayam bakar pesanannya sudah tersaji di meja, sebelum menikmatinya Clara mengambil ponselnya lalu mengambil foto makanan itu, lalu mengetik pesan untuk suaminya. Ini loh bang, ayam bakar yang adek bilang malam itu, ia mengirimkan pesan itu beserta foto. Tak sampai 1 menit, Brian langsung membalas, iya sayang makanlah sepuasnya, abang senang kalau kamu makan banyak biar sehat. Siap bos, balas Clara. Setelah selesai makan siang dan sholat zuhur mereka kembali ke kantor, dan ia berpapasan dengan Alif yang merupakan OB di kantor mereka. Kak Clara, ditunggu Pak Adrian di ruangannya sekarang, ucapnya. Iya Alif, makasih ya, lalu ia langsung menuju ruangan atasannya itu ia sudah tahu, pasti ini tentang surat pengunduran dirinya. Siang Pak, saat sudah tiba di depan pintu ruangan Pak Adrian. Silahkan duduk Clara, ia pun langsung duduk di hadapan Pak Adrian. Sayang sekali ya Clara, padahal sejauh ini kamu adalah salah satu staf yang bisa saya andalkan setelah Rio. Pak Adrian sudah membaca dengan seksama isi dan alasan dari surat pengunduran diri itu. Iya Pak, padahal saya sangat senang bisa menjadi bagian dari lembaga ini, sangat sesuai dengan ilmu yang saya pelajari saat kuliah, jelasnya. Tapi mau bagaimana lagi, itulah resiko menjadi seorang istri dari abdi negara. Iya Pak, saya udah paham dan terima kok. Tapi saya kasihan dengan Rio, dia pasti sangat sedih kehilangan partner seperti kamu, sambung Pak Adrian lagi. Semoga Bapak segera menemukan staf yang menggantikan posisi saya ya. Jadi pekerjaan Bang Rio terlalu banyak. Iya Clara, mulai kapan kamu berhenti? Sepertinya besok hari terakhir saya masuk Pak. Baiklah Clara, saya akan melakukan pencarian orang yang bisa menggantikan posisimu, lanjut Pak Adrian. Iya Pak terima kasih atas pengertiannya dan bimbingannya selama saya bekerja di sini. Begitu banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapat, saya permisi Pak. Baiklah Clara, sama-sama. Lalu Clara pergi meninggalkan ruangan itu dan kembali ke mejanya. Keesokan harinya, Clara sudah mengemasi barang-barang pribadinya di kantor memasukkan ke dalam kardus. Rio menatapnya seakan tak rela jika Clara harus meninggalkannya meski ia tak berhak sama sekali untuk melarang dan menahannya. Kamu pasti bakalan rindu deh sama suasana kantor, ujarnya. Iya bener banget bang, apalagi pas kita sibuk-sibuknya ngejar deadline haha, ucapnya sambil mengepak barang-barangnya. Semoga kamu selalu bahagia ya, dimanapun kamu berada. Ucapan tulus dari seorang yang sangat berat melepas kepergiannya dari kantor itu. Amin. Kamu juga bang cepetan deh nyari jodoh, betah banget sendiri. Sebenarnya jodohku udah nemu, tapi ternyata aku terlambat, jawabnya. Clara yang memahami apa maksud dari kalimat itu, ia hanya diam dan membalas dengan senyuman. Setelah selesai mengepak semua barang-barangnya, tak banyak hanya sekitar 1 kardus. Clara sudah berpamitan dengan semua rekan-rekannya dan juga atasannya, tentu saja terselip kesedihan di sana. Bagaimanapun, Clara sudah 4 tahun bergabung di lembaga itu, suka duka sudah ia rasakan bersama mereka semua. Bahkan terkadang saat dikejar deadline mereka semua bergadang bersama sampai pekerjaan itu benar-benar selesai. Semuanya tinggal kenangan sekarang. Ponsel Clara bergetar, ia langsung meraihnya dan menerima panggilan itu. Halo bang. Udah selesai kan sayang? Abang udah di depan. Oh iya bang, sebentar. Clara mengakhiri panggilan dan sekali lagi berpamitan dengan semua yang ada di sekelilingnya. Sini biar aku bawakan, ujar Rio lalu mengangkat kardus itu dan berjalan beriringan bersama Clara. Ia hanya mengiyakan, tanpa memikirkan bagaimana reaksi suaminya jika melihat itu. Setelah sampai di depan gedung kantor,
Brian yang melihat Clara langsung keluar dari mobil dan mengambil alih kotak kardus yang berada di tangan Rio. Terima kasih, ujar Brian. Iya Pak, sama-sama, selamat bertugas di tempat yang baru, hati-hati. Baru kali ini kedua lelaki itu saling berhadapan secara langsung. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Rio, kami permisi, lalu Brian menuju mobilnya dan membuka bagasi belakang. Sementara Clara masih berdiri di hadapan Rio. Bang, aku pamit ya, sambil melambaikan tangannya. Iya, hati-hati Clara, seraya tersenyum, dan melambaikan tangannya, dan mereka benar-benar berpisah. Rio menatap kepergian Clara, ia tak peduli dengan keberadaan suaminya yang sedang menunggu di mobil saat itu. Sayang, itu mukanya si Rio kenapa sedih banget? Haha, lelaki itu padahal sudah tahu jawabannya, tapi ia masih bertanya dan tertawa menang. Ya memang salah satu tujuan Brian meminta istrinya resign adalah menghindari istrinya untuk bertemu dengan Rio setiap hari, apalagi setelah tahu bahwa saat di kantor mereka duduk berhadapan. Egois banget nggak sih si Brian ini? Ia bukan cuma dia kali Bang yang sedih, yang lain juga. Clara tak mau salah menjawab, bisa-bisa salah paham lagi. Bang, kamu balik lagi ke kantor jam berapa? Jam 2? Emang kenapa sayang? Ke supermarket dulu ya. Besok kan hari pertama adek jadi ibu rumah tangga. Jadi kulkas harus penuh dengan bahan makanan. Clara sudah bisa membayangkan bagaimana kehidupan menjadi ibu rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, melayani suami, dan banyak lagi. Sayang, maaf bukannya abang nggak mau, tapi ini masih hari Selasa. Abang masih pakai seragam gini rasanya nggak enak kalau berkeliaran di jam kerja. Jelasnya. Ya udah bang, entar sore aja, sekarang kita pulang ya. Clara menurut, karena apa yang dikatakan suaminya itu benar. Nggak usah, kamu ikut abang aja ke kantor, daripada sendirian di rumah. Clara mengangguk mengiyakan, ya sebenarnya dia akan harus terbiasa sendiri karena hari-hari berikutnya akan seperti itu. Namun sepertinya Clara melupakan sesuatu, ia belum cerita dengan ayah dan ibunya soal dirinya yang resign dari pekerjaan dan lagi harus ikut Brian kembali ke kotanya. Bang, kalau ke rumah ibu aja boleh. Sekarang, tanya Brian meyakinkan. Iya, mendengar permintaan sang istri, Brian memutarbalikkan mobilnya menuju rumah mertuanya. Ibu kan belum tahu kalau kita mau pindah. Iya sayang, sekitar 20 menit mereka sudah sampai di kediaman orang tua Clara. Assalamualaikum ibu, pintu terbuka Clara langsung masuk ke dapur, mendapati ibunya yang sedang menyajikan makanan di meja makan, kebetulan ini sedang jam makan siang. Waalaikumsalam, ada tamu jauh, ujar ibunya sebenarnya itu menyindir mengingat mereka jarang sekali berkunjung ke rumah itu, padahal masih dalam satu kota. Lalu mereka berdua menyalami ibu, ayah mana bu? Ayahmu ke masjid. Kalian udah makan? Belum bu. Ya udah makan dulu, tumben kesini di jam kerja. Ibunya menatap Clara yang tidak mengenakan seragam kerjanya. Iya bu, sebenarnya Clara udah resign, ucapnya hati-hati. Duduklah dulu nak, sekalian kita makan. Ibu menoleh kepada mereka berdua. Iya bu, Brian pindah tugas, kembali ke kota asal Brian, kali ini lelaki itu yang menjawab. Oh ya, ibunya tak bisa banyak berkata-kata. Sebenarnya ia agak terpukul jika harus berjauhan dengan putrinya. Iya bu, begitu, jawab Clara ia juga tahu, ibunya berat mendengar kabar ini. Mereka bertiga makan sambil berbincang, setelah selesai makan, dan sholat zuhur, Brian meminta izin pamit untuk kembali ke kantor. Nanti sore abang jemput ya, setelah itu kita ke supermarket, ujarnya sebelum melangkahkan kaki keluar rumah. Iya bang, saat suaminya benar-benar sudah pergi, ia kembali masuk ke rumah dan menghampiri ibunya. Ibu, maafkan Clara ya, Clara nggak bermaksud untuk ninggalin ibu dan ayah, ucapnya seraya tersenyum. Iya ibu paham,
Semuanya sudah digariskan Allah seperti ini, saat kamu menikah saja ibu dan ayah sudah paham kalau kamu harus meninggalkan kami dan pergi dari rumah ini, dan sekarang kamu harus ikut suami bertugas di kota lain, jelas ibunya, walau sebenarnya berat tapi sebagai ibu harus tegar dan menguatkan anaknya. Iya bu, benar sekali. Assalamualaikum, anak ayah ada di sini. Melihat kedatangan ayahnya Clara langsung menghampiri dan menyalaminya.